Ku terbiasa tersenyum. Suasana di mobil begitu mencekam. Mas Arif duduk di depan dengan Mami. Aku duduk di belakang dengan Ana. Tidak ada yang bersuara selama dalam perjalanan. Ana pun tertidur di pangkuanku. Berkali-kali aku bersalawat dalam hati, mencoba meredam rasa panik dan rasa berdebar yang entah kenapa mulai menyerbu ke dalam hati. Padahal Mami hendak melabrak Sumi, tapi entah kenapa perasaanku juga tidak enak. Entah apa pembelaan Sumi nanti. Akhirnya sampai juga di rumah. Hujan telah reda. Hanya tersisa desau angin dingin dan butiran air yang menetes dari dedaunan. Aku turun dari mobil dengan hati-hati dan membangunkan Ana yang tertidur. Mi, jangan terlalu galak pada Sumi nanti. Kasihan dia, pinta Mas Arif. Sementara itu Mama mendelik dan menatap tajam pada Mas Arif. Nggak usah mendikte Mami. Mami tahu harus seperti apa memberi pelajaran pada pelakor. Mami sudah pengalaman. Mas Arif terdiam dan akhirnya memencet bel yang menempel pada dinding samping pintu. Aku menunggu dengan hati berdebar. Apa yang akan dilakukan oleh Mami pada Mbak Sumi? 1 detik 2 detik waktu terlewati dengan lambat. Dan akhirnya pintu terbuka dari dalam. Tampak wajah Mbak Sumi yang baru bangun tidur muncul di antara daun pintu. Wajahnya tampak tercengang melihat kedatangan Mami yang sepertinya membawa bendera perang. Oh, ada Nyonya. Mari masuk. Bu Nas, kenapa tidak memberitahu kalau Nyonya akan datang? Kamar tamu belum sempat saya siapkan. Aku dan Mas Arif terdiam. Sumi, namamu Sumi kan? Sumi menatap penuh tanda tanya pada Mas Arif. Mas Arif hanya tertunduk. Minggir, saya mau masuk dan duduk di ruang tamu. Mbak Sumi menyingkir dan kami pun masuk ke dalam ruang tamu. Mi, aku menidurkan Ana ya. Mami mengangguk dan aku langsung menuju ke kamar Ana. Ma, memang Eyang mau menginap di sini ya? Tanyanya polos saat sudah sampai di kamar. Ana sudah berganti baju tidur dan gosok gigi. Aku menepuk-nepuk kepalanya perlahan. Mungkin, sayang, sekarang kamu tidur dulu ya. Mama mau menemui Eyang. Ana mengangguk dan aku mengganti lampu kamar dengan lampu tidur lalu keluar dari kamarnya. Suasana di ruang tamu tampak terang. Mami duduk di hadapan Mas Arif dan Mbak Sumi. Matanya menatap tajam ke arah mereka seolah hendak menelan mereka bulat-bulat. Nastiti, kemari. Ya Mi. Mami menepuk kursi di sampingnya. Aku pun duduk di samping Mami. Sumi, jawab pertanyaan dari saya. Kenapa kamu selingkuh dengan Arif padahal kamu sudah ditolong oleh Nastiti untuk bekerja di sini? Tanya mertuaku. Sumi terkejut, dia menatap Mas Arif yang tertunduk. Jawab Sum, jangan seperti orang bodoh. Kamu punya mulut kan? Tanya Mami. Saya tidak selingkuh dengan Arif, Nyonya. Ceka, pembohong. Nastiti, perlihatkan video tadi padanya. Aku mengangguk lalu memutar video rekaman CCTV mereka dari ponselku. Mbak Sumi terkejut. Kenapa ibu tega memasang kamera CCTV di kamar saya? Saya tidak punya privasi dong, Bu. Sejak kapan ibu memasangnya? Tanya Sumi tak tahu malu. Heh, Mbak Sumi, selama ini saya menahan diri untuk melabrak kamu dan Mas Arif. Rupanya kamu semakin ngelunjak ya.
Kamu seharusnya introspeksi kenapa aku sampai melakukan hal itu, tanyaku kesal. Saya tidak terima, Bu. Pasti aktivitas tidur dan ganti baju saya terlihat oleh Ibu. Saya akan lapor polisi karena Ibu telah melanggar hak privasi saya. Laporkan saja ke polisi. Hal itu akan membantu saya untuk menuntut kamu dan Mas Arif kumpul kebo. Sumi terdiam, pandangannya beralih pada Mas Arif. Arif, katakan sesuatu dong. Jangan diam saja. Belain aku atau apa kek? Seru Sumi sambil menggoyang-goyangkan pundak Mas Arif. Mas Arif menatap Mami dan aku bergantian. Sesuai ucapanku tadi Mi, aku ingin menikahi Sumi saja. Tapi aku juga tidak akan menceraikan Nastiti. Wajah Sumi tampak sumringah. Kalian sekarang tahu kan kalau Arif lebih mencintaiku. Dan satu lagi, Rif, kalau aku jadi istri kamu, aku tidak ingin menjadi asisten rumah tangga lagi. Aku tidak mau kerja. Kamu yang harus menafkahiku dan kedua anakku. Lalu karena Nastiti juga bekerja dan anaknya hanya satu, seharusnya gaji Arif lebih banyak diberikan padaku dong ya. Itu baru adil. Anak kan masih SD kelas 1. Lagi pula Nastiti juga pasti tidak butuh uang karena beker. Plaak, plaak. Tanpa sempat menyelesaikan kalimatnya, Mami menamparkan pipi Sumi. Aku tersenyum puas. Sumi terkejut dan segera memeluk Mas Arif. Rif, Mami kamu jahat? Masa aku ditampar? Aku kan calon menantunya juga. Sekelumit rasa marah menyusup dalam hati saat Mas Arif lagi-lagi membela Sumi dengan memeluknya erat. Wah Sumi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dan kamu Arif, Mami merasa benar-benar telah gagal mendidik kamu. Wajah Mami tampak kecewa. Sumi, mulai detik ini kamu saya pecat. Dan silakan pergi dari rumah ini. Sumi tersenyum dan melepas pelukannya pada Mas Arif. Tidak apa-apa, Bu Nas. Saya sudah mendapatkan lelaki untuk menafkahi saya, sahutnya penuh kemenangan. Mas Arif, kalau kamu tidak mau menceraikan aku yang akan menggugat cerai kamu di pengadilan agama. Nas, pertimbangkan perasaan Ana kalau dia menjadi anak broken home. Tidak bisakah kita menjadi seperti dulu sampai aku menikahi Sumi? Seharusnya kamu mempertimbangkan perasaan Ana sebelum tidur dengan Sumi, Mas. Aku menatap mertuaku. Mi, maafkan Nastiti. Nastiti juga harus mengusir Mas Arif dari rumah ini. Rumah ini memang dibeli atas uang kami berdua, tapi sertifikat rumah ini atas nama saya karena uang mukanya menggunakan uang almarhum papa saya. Tentang harta gono gini nanti biar pengadilan agama yang memutuskan. Tapi untuk malam ini, saya sudah memutuskan untuk mengusir Mas Arif dan Sumi dari rumah ini.